Halo rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Berikut adalah market review Senin 31 Mei 2021. Berita pertama, dikutip dari mbusiness.com, PT Unilever Indonesia Tbk akan membagikan dividen senilai Rp100 per lembar saham pada 24 Juni 2021. Dalam keterbukaan informasi di Kustodian Central Efek Indonesia, ada ketentuan jadwal dalam pembagian dividen oleh Unilever Indonesia. Tanggal hukum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 7 Juni 2021. Sedangkan pasar tunai pada 9 Juni 2021. Tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 8 Juni 2021. Sedangkan pada pasar tunai pada tanggal 10 Juni 2021. Setiap satu saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp100. Papar KSEI. Berita berikutnya, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mencatatkan pertumbuhan penjualan 1,21% menjadi 2,27 triliun sepanjang kuartal 1 2021. Dengan angka tersebut, perseroan mencatat pada periode tersebut laba bersih tidak jauh beda dari periode sebelumnya, atau 144 miliar. Direktur Garuda Food, Paulus Tejo Sutikno mengatakan, dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, tetapi sektor industri makanan dan minuman mulai perlahan bangkit. Perseroan pun optimis, tahun ini dapat tumbuh positif dari tahun sebelumnya, dengan tren perbaikan kinerja yang sudah terjadi. Pencapaian kinerja kuartal 1 tahun 2021 menjadi sinyal positif, mengingat pada kuartal 1 tahun lalu belum terdampak pandemi. Tetapi kinerja Garuda Food di awal tahun ini sudah dapat menyamai, katanya melalui siaran pers. Kabar selanjutnya, Properti Guru Singapura berencana mengakuisisi platform saingan di Malaysia dan Thailand dalam upaya memperkuat posisinya sebagai pasar perumahan online utama di Asia Tenggara. Kesepakatan tersebut juga merupakan yang terbaru untuk menunjukkan bagaimana startup digital dan ekonomi internet Asia Tenggara telah menarik perhatian global. Portal teknologi real estate mengatakan bahwa mereka akan membeli semua saham di unit Rea Group Australia yang dijalankan platform pesaing dari Malaysia dan Thailand. Dengan menggabungkan sumber daya kami akan dapat memberikan lebih banyak inovasi kepada para pencari rumah, melengkapi mereka dengan wawasan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang percaya diri, kata Krisan, CEO dan Direktur Pelaksana Grup Properti Guru. Berita berikutnya, indeks industri manufaktur Cina tercatat stabil di bulan Mei, menunjukkan momentum pemulihan ekonomi mungkin telah mencapai puncaknya. Adapun sektor jasa dan konstruksi menguat pada Mei 2021. Indeks manajer pembelian manufaktur resmi sedikit melambat menjadi 51 pada Mei dari 51,1 pada bulan sebelumnya. Begitu ungkap Biro Statistik Nasional pada Senin 31 Mei 2021. Angka ini lebih rendah dari perkiraan median 51,1 dalam survei ekonom oleh Bloomberg. Indeks non-manufaktur yang mengukur aktivitas di sektor konstruksi dan jasa Cina naik ke 55,2, melampaui estimasi para ekonom sebesar 55,1. Bacaan di atas menunjukkan peningkatan output. Pembacaan manufaktur resmi menunjukkan stabilisasi dalam output. Dengan lebih sedikit hari kerja dalam sebulan dibandingkan dengan April, kemungkinan mempengaruhi hasil. Permintaan eksternal kemungkinan tetap kuat di bulan Mei, karena dibukanya kembali beberapa negara seperti Amerika Serikat. Tetapi, kenaikan cepat harga komoditas baru-baru ini membebani profitabilitas perusahaan, terutama yang membeli bahan mentah seperti biji logam atau batu bara. Data tersebut menegaskan bahwa laju pemulihan ekonomi di Cina telah melambat, kata Qiu Hongbin, Kepala Penelitian Ekonomi, dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg TV. Kami sudah melewati puncak momentum pemulihan di Cina, begitu katanya. Berita terakhir, dikutip dari kontan.co.id, kinerja PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk atau DIVA kurang mumpuni di tahun 2020. Buktinya,
perusahaan mengalami penurunan laba bersih di tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, laba Diva turun 29,72% secara tahunan dari senilai 93,64 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 65,81 miliar pada akhir tahun lalu. Padahal pendapatan Diva naik 3,94% dari 3,55 triliun menjadi 3,69 triliun sepanjang 2020. Namun, kenaikan pendapatan Diva disusul oleh kenaikan beban yang besar, senilai 4,34% dari 3,45 triliun menjadi 3,6 triliun. Kenaikan beban pokok tersebut membuat laba kotor Diva tertekan dari 102,57 miliar menjadi 89,43 miliar di tahun lalu. Kemudian, beban usaha Diva juga tercatat naik dari 59,97 miliar menjadi 66,96 miliar. Hal ini kembali menekan laba usaha dari 42,7 miliar menjadi 22,47 miliar. Sekian market review dari saya hari ini. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.